Wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena tertutup oleh gelapnya jalan. Niat jahat laki-laki itu pun muncul saat tahu gadis yang ada di depannya adalah Aini. Diam-diam dia letakkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu mengendap-endap berjalan menghampiri Aini yang masih berjalan gontai di depannya. Dalam sesekali gerakan, laki-laki itu berhasil membekap mulut gadis itu. Aini terus mencoba memberontak. "Diam, kalau tidak aku akan bunuh kamu," ancam laki-laki itu, seraya satu tangannya melingkar di leher Aini. Aini terus memberontak sambil menangis. Seharian menahan lapar membuatnya tidak punya tenaga yang cukup untuk melawan tubuh kekar laki-laki itu. Sampai akhirnya Aini yang sudah tidak punya tenaga lagi dipaksa masuk ke sebuah rumah kosong di perbatasan desa mereka dengan desa tetangga. Rumah kosong yang sudah tidak terjamah oleh tangan manusia hampir 10 tahun itu terlihat gelap dan pengap. Aini sempat kesusahan untuk bernafas karena tidak ada ventilasi udara di dalam rumah tersebut. Tubuh Aini yang sudah lemah didorong oleh laki-laki ke sudut ruangan, di mana samar-samar terdapat sebuah dipan tua yang terbuat dari bambu. Di sanalah laki-laki bejat tersebut menggagahi Aini hingga gadis yang tidak berdaya itu jatuh pingsan. Takut Aini akan melaporkan perbuatannya ke orang lain, laki-laki tersebut bergegas mencari sebuah tali. Akhirnya dia temukan sebuah tali bekas warga mengikat kayu bakar yang tercecer di jalan. Laki-laki tersebut mengikat tubuh Aini dan membekap mulutnya dengan sapu tangan yang juga diikat dengan sisa tali. Lalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dia pun melangkah keluar menuju sepeda motornya yang diparkir. Sementara itu Bu Asri yang seharian menunggu kedatangan Aini di teras rumah terlihat gelisah. Sesekali perempuan berusia 36 tahun itu membetulkan letak jaketnya karena tidak kuasa menahan cuaca yang begitu dingin. Seharusnya Bu Astri berada di dalam rumah agar penyakit asmanya tidak kambuh lagi. Akan tetapi beliau mengkhawatirkan Aini yang tidak kunjung pulang, padahal janjinya tidak akan lama, hanya akan mencari lowongan pekerjaan. "Aini, kemana kamu nak? Ibu khawatir takut terjadi apa-apa sama kamu," ucapnya dengan nada suara lirih. Bu Asri juga khawatir takut sang putri belum makan, karena tadi pagi saat berangkat hanya tersisa setengah piring nasi sisa semalam. Nasi itu dibuat nasi goreng oleh Aini dan diberikan ke ibunya. "Kita makan berdua saja ya, biar ibu suapin kamu," tawar Bu Astri. Aini spontan menggeleng. "Buat ibu saja nasi gorengnya, biar ibu kenyang lebih lama. Ibu kan harus rutin minum obat sebelum makan. Aini mah nanti saja sarapan di luar," sahut Aini seraya mengangsurkan segelas teh hangat untuk Bu Astri, berikut obat asma yang harus rutin dikonsumsi sang ibu. "Memangnya kamu punya uang nak? Kan kamu sendiri yang bilang kalau Bu Anita tidak memberi uang pesangon." Aini sejenak terdiam. Sebenarnya dia sudah tidak punya uang sepersen pun. Harusnya kemarin dia menerima upahnya bekerja sebagai pembantu, karena tepat sebulan bekerja di rumah Bu Anita dan Pak Toto. Namun gara-gara insiden semalam Aini malah tidak diberikan haknya. Namun Aini tidak ingin membuat sang ibu kepikiran. "Aini yakin hari ini pasti akan langsung dapat kerjaan, Bu. Doakan saja Aini ya. Aini janji kalau punya rezeki akan membawa ibu berobat supaya ibu cepat sembuh." Aini berkata dengan mata berkaca-kaca, menggambarkan betapa besarnya rasa sayang gadis itu kepada sang ibu. Itulah obrolan terakhir Bu Astri dengan Aini. Keesokan harinya bertepatan dengan berkumandangnya suara adzan subuh, Bu Astri terbangun. Dia langsung ingat kalau Aini masih belum pulang dari semalam. Perempuan itu makin khawatir karena tidak menemukan Aini di kamarnya. Pintu rumah juga masih terkunci dari dalam, tanda Aini memang benar-benar tidak pulang. "Kamu kemana sih Aini? Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kamu nak," ucap Bu Astri dengan suara lirih.
Tidak pulangnya Aini pun beritanya menyebar sampai ke seantero kampung. Awalnya para warga bersimpati kepada Bu Astri, bahkan mereka berniat baik, hendak membantu mencari keberadaan Aini. Namun semuanya itu berubah ketika keesokan harinya, Pak Toto dan Bu Anita datang dengan Pak RT dan 2 orang hansip, menggedor-gedor pintu rumah Bu Astri, sambil marah-marah menanyakan keberadaan Aini. Pak Toto bilang, Dina anaknya yang berusia 10 tahun menghilang sehari sebelum menghilangnya Aini. Bu Anita juga menuduh Aini sudah membunuh Dina karena dendam gara-gara dia pernah menuduh Aini menggoda suaminya. Rupanya Dina ditemukan tewas mengenaskan dengan sebuah gunting tertancap di perutnya. Kenyataan memilukan itu sungguh menghancurkan hati Bu Anita dan Pak Toto. Mereka tidak habis pikir, siapa orang yang sudah tega menghabisi anak kecil semanis Dina. Satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah Aini, karena Bu Anita yakin Aini merasa sakit hati sudah ditampar dan dituduh menggoda Pak Toto olehnya. Anak saya ditemukan penggembala domba sudah tewas mengenaskan di rumah kosong perbatasan desa kemarin. Dia dibunuh orang. Pasti anak Bu Astri pelakunya. Suruh keluar biar saya bawa ke kantor polisi. Bentak Pak Toto yang tanpa dipersilakan masuk oleh Bu Astri langsung merangsek masuk ke dalam rumah sederhana itu. Aini, keluar kamu! Pak Toto berteriak-teriak memanggil nama Aini yang diyakininya sudah menghabisi nyawa anaknya itu. Wajah Bu Astri terlihat bingung sekaligus kaget mendengar semua yang disampaikan oleh Pak Toto dan istrinya. Tentu saja Bu Astri langsung menolak mentah-mentah semua tuduhan yang tidak berdasar dari mantan majikan Aini tersebut. Jangan sembarangan menuduh Pak Toto, Bu Anita. Anak saya Aini tidak sejahat itu. Dia saya didik dari kecil dengan agama, balas Bu Astri. Mana ada seorang ibu yang tidak membela anaknya. Cepat, kamu kasih tahu di mana Aini sebelum saya obrak-abrik rumah ini, ancam Pak Toto dengan emosi hingga sempat membanting vas bunga yang ada di ruang tamu. Tapi Bu Astri sambil menangis mengatakan kalau Aini dari kemarin tidak pulang ke rumah dan dia sendiri tidak tahu di mana keberadaan Aini sekarang. Namun pengakuan Bu Astri tersebut malah menambah kecurigaan Pak Toto, Bu Anita dan warga. Mereka memaksa Bu Astri ikut ke balai desa untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun anehnya Aini tidak kunjung ditemukan. Gadis itu seperti lenyap di telan bumi. Warga makin khawatir karena kini yang muncul adalah teror sosok anak perempuan yang diduga adalah sosok Dina. Karena kondisinya persis dengan jasad Dina dengan gunting yang masih tertancap di perutnya. Sampai akhirnya pihak berwajib pun mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengotopsi jasad Dina. Hal yang mencengangkan pun terkuak, tidak ada ditemukan sidik jari Aini di sana. Yang ada malah sidik jari Mang Rano. Tentu saja fakta ini sangat mengagetkan semua pihak, terutama Bu Anita dan Pak Toto. Akhirnya pihak berwajib dibantu warga mulai mencari Mang Rano. Pertolongan Tuhan pun akhirnya datang. Warga yang melewati rumah kosong tiba-tiba mendengar suara gaduh di rumah kosong. Mereka pun masuk ke sana dan kaget menemukan Aini yang hendak kembali dirudak paksa oleh Mang Rano. Warga beramai-ramai meringkus Mang Rano, lalu menyerahkannya ke polisi. Lalu sebuah kebenaran pun terungkap. Rupanya Mang Rano sudah lama diam-diam menyukai sang keponakan. Itu sebabnya Mang Rano tidak kunjung menikah meski usianya sudah 30 tahun, karena hanya Aini, perempuan yang ada di hatinya. Namun bila di depan Aini, laki-laki itu selalu menunjukkan pencitraan sebagai seorang paman yang baik dan selalu melindungi Aini. Bahkan bersikap seperti figur ayah bagi Aini yang sudah ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya sejak berusia 4 tahun. Padahal isi hati Mang Rano justru menunjukkan kebalikannya. Mang Rano tahu tentang curhatan Aini tentang Pak Toto dan Bu Anita dan Bu Astri, kakak Mang Rano.
Tidak terima Aini ditampar oleh Bu Anita, Mang Rano tadinya hendak melabrak pasangan suami istri itu. Tapi malam itu tanpa sengaja dia melihat Aini yang sedang jalan sendirian. Setan pun berbisik agar dia merudah paksa sang keponakan, sebuah hasrat yang selama bertahun-tahun dia tahan. Suasana malam yang sudah sepi seakan mendukung niat jahat laki-laki itu. Mang Rano pun menyeret paksa tubuh Aini ke rumah kosong, tapi di luar dugaan. Malam itu Dina yang baru pulang dari warung disuruh membeli obat nyamuk oleh Bu Anita melihatnya. Takut Dina mengadu kepada warga tentang perbuatan mesumnya ke Aini, Mang Rano pun mengejar lalu menghabisi Dina. Mang Rano yang kalap mengambil gunting yang tidak jauh di tempatnya berdiri. Kemudian dia menghujamkan gunting itu berkali-kali ke wajah Dina agar jasadnya tidak dikenali warga. Terakhir, tanpa rasa kasihan sedikit pun, Dina hujamkan gunting tersebut ke bagian perut anak perempuan malang itu. Tadinya Mang Rano hendak membuang jasad Dina ke sungai, tapi jaraknya cukup jauh. Dia juga takut perbuatannya diketahui oleh warga yang kadang suka memancing malam-malam di pinggir sungai tersebut. Itu sebabnya dia pilih untuk membuang jasad Dina ke rumah kosong, di mana dia menyekap Aini sejak kemarin. Bu Astri dan warga hanya bisa beristighfar saat tahu hampir 3 hari Aini disekap di rumah kosong. Dia juga berulang kali diperlakukan sebagai pemuas nafsu, membuat kondisi Aini sungguh memprihatinkan. Bu Astri yang tidak bisa lagi membendung amarahnya yang sudah membuncah, merasa sangat malu punya adik seperti Mang Rano. Dia minta polisi menghukum Mang Rano dengan hukuman seberat-beratnya. Bu Anita dan Pak Toto yang merasa sangat malu sudah menuduh yang bukan-bukan kepada Aini, akhirnya minta maaf. Mereka juga minta maaf pada Bu Astri, tapi permintaan maaf mereka sudah terlambat, karena Aini yang fisiknya sudah lemah tidak berdaya, sudah sangat terlambat ditangani dokter. Gadis malang itu akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Aini membawa pergi cita-cita mulianya yang ingin membahagiakan sang ibu, tapi tidak sempat dia wujudkan karena Tuhan sudah lebih dulu memanggilnya.